kesalahan besar dari penulisan sejarah, sehingga kemudian yang kita lihat dari Islam itu bukan sisi baiknya. Memang saya meyakini sisi baik Islam itu ada pada Ahlul Bait, makanya tanggung jawab sejarah, dan harus ada satu kesadaran dan pertobatan nasional. Kita merasa harus bertaubat untuk menulis kembali sejarah. Kritik-kritik terhadap sejarah Islam sudah muncul, tapi setelah kritik itu kan harus menulis kembali. Maka itu tanggung jawab kita yang masih mungkin bisa menulis itu, atau kita persiapkan generasi untuk menulis ulang kembali sejarah itu, termasuk sejarah Nabi Muhammad. Masa kita mengenal sejarah Nabi Muhammad seperti yang kita kenal sekarang, sejarah keluarganya semua. Ya, kita sejak di pesantren, kuliah di Al-Azhar, tidak mengenal Ahlul Bait itu. Sayyidah Fatimah, Imam Ali sendiri, hanya potongan-potongan kecil. Maka itu harus perlu ditulis dengan satu kerja yang besar, terutama untuk Indonesia ya. Kalau di Iran memang sudah, karena itu menjadi satu inti dari keyakinan mereka. Di Indonesia, kontekstualisasi Ahlul Bait untuk konteks Indonesia. Islam Nusantara itu ya sebenarnya ya Ahlul Bait itu sebenarnya. Cuman kan ini bagaimana linkage menyambungkan antara Ahlul Bait dengan Islam Nusantara. Itu kan harus kerjasama, Kiai. Kita yang Islam Nusantara, mereka yang punya hazanah. Itu tinggal disambungkan. Ini tugas besar. Menurut saya kalau baca buku-buku yang diterbitin oleh ulama-ulama Ahlul Bait itu betul-betul merasa berdosa betul. Bagaimana cara saya mengungkapkan kepada jamaah saya, sementara mereka sudah punya pemahaman yang lama itu dibangun, dan kita harus revisi tanpa harus menyalahkan ini kesalahan siapa. Ya, kesalahan memang ya pemimpin ya. Tapi ya inilah sejarah Islam yang tanggung jawab kita itu menulis kembali sejarah. Maka ziarah-ziarah ini kan sebenarnya ya itu tujuannya. Saya selalu sejak lama ketika saya pertama kali ke Iran, saya bilang, kenapa lulusan Iran kok diem? Lulusan hukum, kalian, saya bilang, apa saya harus jadi juru bicara? Ini kan saya baca itu ilmu. Nah sekarang udah mulai bermunculan kalau teman-teman Ahlul Bait yang memang ada yang ahli sejarah kan, ada teorinya kan pasti itu, bagaimana menulis kembali sejarah Nabi Muhammad. Kan Pak Ahmad Sewang itu dan Pak Qasim Mator itu pernah cerita ingin menulis sejarah Nabi Muhammad kembali. Karena sejarah yang kita baca di kitab-kitab kita itu belum menggambarkan sesuatu yang lebih baik tentang, atau lebih komprehensif tentang ajaran Nabi Muhammad. Ketika saya baca buku tentang Sayyidah Fatimah, saya menangis saya. Kenapa hazanah ini tidak hadir ke Nusantara, ke Indonesia? Kalau seandainya sejarah Sayyidah Fatimah saja itu diajarkan di pesantren, di kampus-kampus, di PAUD, di TPA, itu akan mengubah paradigma keislaman Indonesia secara lebih cepat. Maka Kiai tugas NU itu memasukkan ke kurikulum pesantren Sayyidah Fatimah. Masa tentang Fatimah yang kita kenal Lausarikot Fatimah, saya bilang, kita dikritik. Saya kenal Fatimah kalau mencuri walaupun ada kata lau. Tapi bagaimana kehidupan Fatimah, bagaimana Fatimah menyaksikan Rasulullah mendapatkan wahyu, bagaimana Fatimah memberikan pemaknaan terhadap hadis-hadis Nabi, terhadap wahyu yang turun. Itu kan secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kita mungkin tidak bisa mempertanyakan keabsahan dari apa yang disaksikan, diterima, dilakukan. Maka tanggung jawab kita besar, Kiai. Kalau kita harus
mengubah juga, dari mereformasi dari dalam secara pelan-pelan. Ya kalau di NU kan tahlilnya itu udah memuji Ahlul Bait. Jadi sebenarnya NU itu punya kesempatan untuk meluruskan kembali sejarah. Kalau ini nggak kita lakukan, maka kita akan menjadi korban dari satu kesalahan besar dalam bagaimana Islam digambarkan dalam sejarah. Jadi beruntunglah teman-teman Ahlul Bait ini, kalian berada di komunitas yang tepat. Saya kadang-kala itu ya merasa ya tahu diri lah. Mungkin ya jumlah kami di Indonesia itu jauh lebih banyak, tapi kami ini belum tentu lebih baik dari teman-teman Ahlul Bait dalam bagaimana menghayati Islam itu. Forumnya nih Gus, sekarang ini kan pembicara-pembicara yang memiliki ilmu dari Ahlul Baitan ini sudah semakin dikucilkan terus, sampai forum-forum di masjid itu udah nggak dapet. Khutbah Jumat aja, saya aja yang bodoh nih pernah khutbah Jumat sekali Gus di kampung. Kenapa kok itu ceramahnya kayak begitu? Tanya-tanya, oh Pak Joko masih setelah itu nggak diundang lagi, padahal sebelumnya nanti beberapa kali ya Pak, begitu setelah itu udah nggak dapat lagi. Maka sekarang memang harus pakai perantara wasilah, generasi baru kan. Ya nanti saya akan minta ke teman-teman untuk menuliskan itu tentang Ahlul Bait itu, karena kan ada proses di luar yang sengaja menciptakan suasana. Nah, sementara teman-teman Ahlul Bait tidak punya ruang untuk ekspresi. Tapi saya yakin dengan cloud ini, dengan media sosial yang ada, memang kita harus menulis. Makanya saya kan sedang menulis Sayyidah Fatimah itu. Saya sedang riset, nyari buku terus tentang Sayyidah Fatimah. Saya akan nulis juga tentang Ahlul Bait. Sebenarnya pengen sekali nulis tentang Nabi Muhammad menurut literatur Ahlul Bait itu. Tentang Imam Ali itu harus ditulis lagi, karena kan kebanyakan terjemahan dari yang tidak menjiwai langsung. Tentang Imam Ridho, saya baca dalam perjalanan ini tentang Imam Ridho, orang sebesar Imam Ridho itu kenapa kita tidak tahu. Dan sejarah itu betul-betul saya bilang kalau udah baca, gimana cara saya bertobat. Sekarang itu tugas kita yang menulis kembali dan sembari teman-teman terus jangan menyerah dengan berbagai macam medium yang ada, karena sekarang itu orang udah mulai malas dengarkan ceramah khutbah di masjid, karena ya masjid kita kecuali masjidnya Pak Kiai ini udah kotor, orang sudah mulai menonton YouTube. Maka teman-teman harus seperti Pak Kiai Miftah, bukan Ustadz ya, Pak Kiai Miftah. Saya udah bilang Miftah ini mirip Gus Baha sebenarnya, ilmunya mengalir gitu. Maka harus tampil mau tidak mau menjelaskan. Jadi jangan menyerah. NU itu karena tidak pernah menyerah. Nah, NU kan ya kita ini kan sesat juga versi mereka. Karena kita ini punya tradisi yang sama, maulidan, ziarah kubur ya. Dibaan Yasin. Tapi kan apakah kita menyerah dalam panjang sejarah bahwa kita dikuyuk, bahkan kita pernah direpresi oleh Pak Harto. Ya bahkan mungkin kita diserang-serang, digerebek oleh mereka juga sama. Tapi kan apakah kita menyerah? Kan enggak. Ya kita terus. Maka kalau di NU itu kan Gus Dur itu kan strateginya Gus Dur itu. Gus Dur tuh nggak tahu, tiba-tiba dia menciptakan komunitas intelektual di NU itu. Dia ciptakan aja oleh Gus Dur. Dan sekarang jumlahnya jutaan itu. Tidak hanya di Jakarta tapi di daerah semua. Komunitas intelektual itu untuk memperkuat argumen melawan, dan akhirnya kan argumen-argumen takfiri kan gagal dengan sendirinya. Nah sebenarnya kalau teman-teman Ahlul Bait bisa menciptakan komunitas intelektual itu, terutama yang belajar di KUM ini, itu memang harus, kalau satu orang aja menulis, punya program YouTube dan macam-macam, itu sejarah kan berubah.
sejarah itu pasti akan berubah. Maka tergantung kita juga kan. Kalau semakin kita pergerakannya lamban, semakin lama perubahan itu terjadi. Tapi kalau kita banjiri itu dengan karya-karya gagasan yang lebih besar. Nah, kalau saya ceramah kalau saya ngomong begini, saya ceramah di komunitas juga sama, nggak berbeda. Karena yang saya bicarakan kebenaran apa yang saya baca. Saya bukan ustadz, kamu disebut ustadz. Saya ini penulis lah. Apa yang saya baca saya sampaikan. Saya bandingkan, saya nilai. Lalu orang juga sadar. Lalu bagaimana kita ini? Lalu bagaimana kita ini? Ya kita harus berubah. Harus berubah. Maka sebenarnya kan titik temunya itu pada Rasulullah itu. Titik temunya di situ. Kalau di situ udah ketemu, wah itu ke bawahnya itu Sayyidah Fatimah memang kunci itu. Ya, kalau itu ketemu di situ itu. Jadi bismillah saja teman-teman. Iya. Nah saya senang lihat generasi mudanya itu. Perjuangan yang dihadapi Kang Jalal di masa lalu jauh lebih berat. Saya tahu. Sendirian beliau pasang badan. Yang lain nggak ada yang berani. Nah, sekarang mulai muncul banyak anak muda yang mulai berani tampil. Itu artinya bahwa ya sejarah kan ini. Maka dengan yang ada sekarang ini ya kita berharap targetnya itu 10 tahun lah coba. Ada strategi kan, ada yang ahli ya. Strategi jadi bagaimana 10 tahun itu sudah terjadi satu paradigma yang setidaknya berimbang oleh sejarah. Jadi kalau ada buku baru, maka buku baru tinggal diajarkan. Ya udah, itu paling gampang diajarkan di pesantren, di kopi aja. Diajarkan di Universitas NU. Di Fakultas Muhammadiyah itu berubah sejarah itu. Tapi kalau kita nggak melakukan itu berat. Ketika Gus Nadir menulis buku Islam Yes Khilafah No, itu kan membuka jalan ke sampean. Sampean dibuka jalannya, jangan diem. Wah ada Gus Nadir nulis. Itu ketika Islam Yes Khilafah No, itu bagi sampean tuh dibuka. Nih Ahlul Bait nih masuk sampean. Iya itu kritik. Wah itu kritik terhadap khilafah. Wah itu parah itu kritiknya. Kalau sampean baca, sampai kiai-kiai bilang ke Gus Nadir, Gus, kok kejelekan kami. Kata saya, supaya sampean jangan mengkultuskan mereka. Mereka itu sama atau mungkin lebih ini dari kita. Nah, kan tinggal mengisi teman-teman itu. Udah dibuka jalan. Maka harus bagi tugas. Nah, ya, saya bilang kan, orang sebesar Imam Rizal ini hanya sampean saja yang kenal, kita nggak kenal. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Saya tuh menangis baca itu 300 halaman, saya hampir habis air mata saya. Saya bilang ini kemana nih kitab-kitab ini kalau nggak ada Iran. Ngasih buku kan Iran bagus terjemahan ke bahasa Arab kan, bahasa Arabnya juga bagus. Di Al-Azhar aja kita nggak diajarin Sayyidah Fatimah. Kampusnya namanya Al-Azhar dari nama Zahra Sayyidah Fatimah. Kita nggak ada tentang Sayyidah Fatimah diajarin. Dari saking betul-betul bagaimana kita nggak ngerti pergulatan politik zaman itu di Mesir dan kita sekarang. Jadi Bismillah. Maka saya nulis tentang Sayyidah Fatimah agak lama karena saya cek lagi sumber-sumber literaturnya. Agak lama karena ini buku penting yang saya harapkan itu Sayyidah Fatimah, buku saya itu diajarkan di pesantren-pesantren nanti. Jadi ini Gus, bertemu fokus lah supaya. Iya betul. Jadi kayak Al-Quran Kitab Tolan. Mana yang sebesar dan itu sudah hadiah kerabat keluarga ya. Wah sudah luar biasa. Dikasih nangis saya. Ya Allah, saya usia begini baru mengerti. Saya nggak pernah belajar dari pesantren sampai Al-Azhar sampai tua begini yang Sayyidah Fatimah. Coba bayangkan anak-anak saya, cucu saya kalau nggak tahu. Maka saya riset karena suka kan. Jadi ya riset, cari buku kemana. Nah sekarang lebih mudah karena ada PDF kan, bisa download dari sini kan banyak banget tuh. Ada yang 30 jilid tuh kan download. Bacanya pun begini. Dicek lagi ini sumbernya kemana. Kalau ada di sumber Sunni dicari lacak lagi. Ya, begitulah riset sampai ke Al-Azhar kan dicari.
dalam Khazanah Sunni. Sebenarnya Sunni itu juga bicara tentang Sayyidah Fatimah, tapi kan malu-malu gitu kan, disimpan gitu, dicari lagi di mana Khazanah tentang Sayyidah Fatimah. Habis itu pengen nulis Imam Ali, ya kalau sempat sampai Imam 12. Nabi Muhammad, ya kan, Sayyidah Fatimah, Imam Ali. Tapi bismillah, maka penelitian-penelitian itu kalau bisa ya memang harus penelitian, didorong untuk kesini teman-teman. Karena penelitian-penelitian itu yang akan menjadi karya besar itu. Doakan semoga semua karya-karya, niat-niat lisan beliau dan semua upaya kita untuk persatuan kaum muslimin dalam kemudahan keberkahan Allah Ta'ala, mengambil berkah dari haram Ridho alaihi wasallam. Al-Fatihatu tasbiquhas shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.